Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan pertemuan, serta diberikannya kita nikmat untuk bisa menuntut ilmu dengan berbagai cara. Nah, cara yang kita pakai pada saat ini adalah cara mendengarkan audio dan mencatat faidah yang bisa kita ambil nantinya. Ikhwas sekalian, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita bahas ya tentang hadis al-mardud, hadis yang ditolak, yang mana hadis mardud ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-mardud bisababi saktin minal isnad, tertolak ya karena sebab terputus satu sanad, ya terputusnya sanad. Terputusnya sanad terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah terputus secara zahir, dan terputus secara tidak zahir atau secara khafi. Terputus secara zahir artinya kita mengetahui para imam mengetahui, ya imam ahli hadis mengetahui terputusnya satu sanad atau dua, ya atau dua rawi di hadis tersebut, di sanad tersebut, ya. Nah, pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas satu persatu apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah ya anwa'us sakti zahir, bagian atau macam-macam ya terputusnya sanad secara zahir, dan ini ketahuan ya dengan terputusnya satu rawi atau dua rawi dari sanad tersebut. Yang pertama adalah al-mu'allaq, hadis mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan hadis mu'allaq? Ya.
Al-mu'allaq ta'rifuhu ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsara 'ala at-tawali. Kita bahas secara definisi definisi secara bahasa dulu ya. Secara bahasa, al-mu'allaq adalah isim maf'ul yang berarti terikat. Al-mu'allaq itu artinya adalah isim maf'ul yang berarti terikat dan tergantung. Al-mu'allaq ya, terikat atau tergantung, berasal dari kata 'allaqa yu'alliqu ta'liqan. 'Allaqa yu'alliqu ta'liq. Ta'liqan, ta'liqatan ya, ta'alaqan, ta'alaqan, mu'allaqan, fahuwa mu'alliqun wa dzaka mu'allaqun. Jadi mu'allaq itu adalah isim maf'ul dari ya 'allaqa yu'alliqu. Nah, sanad yang seperti ini ya, sanad seperti ini disebut mu'allaq karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atas saja ya, bagian atas saja, sementara bagian bawahnya terputus, sehingga menjadi seperti sesuatu yang tergantung pada atap dan yang semacamnya ya. Ini adalah mu'allaq. Jadi mu'allaq ya, sanad yang seperti ini disebut mu'allaq karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atas saja, sedangkan di bagian bawahnya terputus. Taib. Nah, barulah masuk kita kepada definisi ya, definisi apa itu hadis mu'allaq secara istilah. Nah, Mahmud Tohan ya, Syekh Mahmud Tohan di sini memberikan definisi ma huzifa min mabda'i isnadihi. Hadis yang apa yang dihilangkan dari awal sanadnya ya, satu rawi atau lebih, alat tawali, secara berurutan ya, secara berurutan. Nah, definisi yang lain bisa kita sebutkan adalah hadis mu'allaq ini adalah hadis yang gugur ya, perawinya, baik satu orang, dua orang ya, atau ya 3 orang, atau semuanya pada awal sanadnya ya, secara berurutan. Jadi dari awal sanad hilang dia rawinya sampai, atau satu orang atau lebih ya, itu dia hadis mu'allaq. Baik, bagaimana bentuknya ya, bagaimana bentuknya? Suwaruhu. Nah, bentuknya suwaruhu minha, diantaranya ayyuhzafa jami'ul isnadi fayaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Bentuk yang kedua, ayyahzifa kullul isnadi illa as-sahabi aw as-sahabi wat tabi'in. Jadi bentuknya ada dua ya. Pertama ayyahzifa jami'al isnad ya, ayyahzifa jami'al isnadi fayaqulu qala Rasulullah SAW kadza. Pertama dengan menghilangkan semua sanadnya ya, kemudian dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian, begini ya. Bentuk yang kedua adalah dia menghilangkan semua, ayyahzifa kullal isnad, dia menghilangkan semua sanad kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Itu dia. Baik, contohnya
ma akhrajahu al-Bukhari ya fi muqaddimati babin ma yuzkaru fil fakhidhi وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. طيب dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada muqaddimah bab ma yuzkar, tentang apa yang disebutkan tentang paha ya, fakhidh. Qala Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW menutup kedua pahanya ketika Utsman masuk. Contoh yang lainnya adalah ya, Bukhari meriwayatkan dari Al-Majishun, dari Abdullah bin Fadl, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, janganlah kalian melebih-lebihkan di antara para nabi. Nah, dalam hadis ini Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Al-Majishun. Taib. Sekarang bagaimana ya hukumnya? Hukmuhu. Bagaimana hukum hadis mu'allaq ini? Hukmuhu mardudun li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Bukan qabul ya, tapi min syuruti al-qabul wa huwa ittisalus sanadi. Hukumnya ditolak, hadis ini ditolak. Karena apa? Karena hilang satu syarat dari syarat-syarat ya diterimanya sebuah hadis, yaitu bersambungnya sanad. Jadi ya, sanad itu harus bersambung. Taib. barulah diterima hadisnya. Jadi karena hukumnya ditolak, maka setiap ada hadis yang mu'allaq ya tidak boleh diterima. Lantas bagaimana ya? Ma huwa hukmul mu'allaqat fi sahihain? Ada yang bertanya, bagaimana hadis-hadis mu'allaq, hukum hadis-hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Nah, jawabannya adalah al-jawab laha hukmun khasun ya. Jawabannya adalah laha hukmun khasun lakal hadits al-mu'allaqi mutlaqan wa huwa. Nah, jawabannya adalah hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini memiliki hukum tersendiri, hukum khusus ya. Lakal hadis al-mu'allaq, tidak seperti hadis-hadis mu'allaq secara umumnya, yaitu ma dzukira minha bi sighatil jazm ka qala, dzakara, haka ya. Jadi ya, apa yang disebutkan dari hadis tersebut dengan sighah jazm seperti qala, zakara dan haka, hukumnya adalah yuhkam bisihhatihi, dihukumi kesahihan hadis tersebut ya, kesahihan hadis tersebut. Yang kedua, wa ma dzikra minha bi sighati tamrid, kalau disebutkan dengan sighah tamrid seperti qila, dzikra dan hukiya, maka hukumnya
ya, la yuhkam bisihhatihi anil mudhaf ilaih bal fihi as-sahih wal hasan wad dha'if. Kita tinjau dulu ya hukum yang ada, hukum hadis mu'allaq yang ada di sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, kalau disebutkan ya dengan sighah jazm, maka hukumnya sahih. Yang kedua, kalau diriwayatkan dengan sighah tamrid ya, atau kata kerja pasif ya, kalau dia sighah jazm itu kata kerja aktif seperti qala. Kalau qila kata kerja pasif ya. La yuhkam bisihhatihi, tidak dipandang sahih semuanya ya dari yang disandarkan kepadanya. Akan tetapi ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Seperti itu. Jadi ikhwah ya, hal ini harus kita pertegas lagi ya. Hal ini harus kita pertegas kembali. Kalau ya ada di Sahih Bukhari menyatakan sighahnya adalah sighah jazm ya, seperti qala kata kerja pasif, kata kerja aktif, qala zakara dan haka, maka kita hukumi hadis tersebut dengan sahih. Tapi kalau seandainya disebutkan dengan sighah tamrid atau kata kerja pasif ya, seperti qila, zukira dan hukiya ya, maka tidak diterima hadisnya ya, tidak diterima hadisnya. Nah, biasanya dalam Sahih Bukhari terdapat banyak sekali hadis mu'allaq, namun hanya terdapat pada judul dan muqaddimah bab saja. Tidak terdapat sama sekali hadis mu'allaq pada inti dan kandungan babnya sebenarnya. Adapun di Sahih Muslim ya, hanya terdapat satu hadis saja, yaitu pada hadis tayammum. Nah, ini catatan ya bagi kita semuanya ya, bahwasanya di hadis Muslim ya, di hadis Muslim tidak terdapat ya pada bab manapun kecuali pada bab tayammum saja. Sedangkan di Sahih Bukhari ya, banyak hadis mu'allaq ya, namun hanya pada judul dan muqaddimah bab saja. Tayyib ya ikhwah sekalian. Nah, itu adalah macam-macam hadis ya dhaif. Yang pertama adalah hadis mu'allaq, yaitu hadis yang tergugur darinya satu rawi ya, atau dua rawi, atau tiga rawi ya, atau semuanya ya, atau semuanya dari awal sanadnya hingga akhir ya, atau ya terputus sanadnya dari awal hingga akhir kecuali menyisakan sahabat ya, ataupun tabi'in, Tayyib. Nah, apakah ada karangan-karangan ya yang menyatakan tentang hadis mu'allaq ini ya? Artinya ada enggak di antara ulama ya yang mengumpulkan hadis-hadis yang mu'allaq saja? Tayyib. Dalam hal ini ya, belum Anda temukan ya buku tentang hadis mu'allaq ya. Nanti bisa kita
cek lagi ya. Tayyib. Jadi demikian ya ikhwah ya, berkenaan dengan hadis mu'allaq. Tayyib. Jika ada pertanyaan ya dari antum semuanya ya, maka bisa nanti melalui ustadz langsung ya. Tayyib. Ada sedikit penjelasan ya mengenai definisi hadis mu'allaq tadi. Definisinya kan mahudhifa min mubtada'i atau min mabda'i isnadihi rawin fa aktsaru walau ila akhiril isnad. Kalau awal sanad ya, itu dihitung dari penyusun kitab. Misalkan diriwayatkan oleh siapa? Bukhari. Berarti dari Imam Bukhari ya. Dari Imam Bukhari sudah dihilangkan rawinya. Seorang rawi atau lebih. Nah, mungkin saja ini adalah gurunya, itu guru penyusun kitab, gurunya sang guru, dan seterusnya ya, dihilangkan sanadnya sampai akhir isnad, misalkan sampai akhir sanad, yaitu tempat di mana dikatakan Rasulullah SAW bersabda atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW ya. Nah, dalam hal ini ya ikhwah, banyak hadis ya yang berkenaan dengan hadis mu'allaq ya. Baik, itulah beberapa ya faidah yang dapat kita berikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ya, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya berkenaan dengan hadis mu'allaq. Jazakallahu khairan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.